Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, di pagi hari ini kita boleh berjumpa dalam renungan harian keluarga Gemim hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, saat ini kami boleh menikmati kehidupan yang adalah anugerah-Mu. Kami hendak memulaikan segala aktivitas kami di hari ini. Kami mau mengawalinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan lewat renungan harian keluarga Gemim. Biarlah kiranya Engkau memberkati kami. Kami sambut firman di dalam nama Kristus, firman kehidupan. Amin. Firman Tuhan di saat ini terambil dari Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-13. Firman Tuhan tertulis demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat Dia. Demikian firman Tuhan. Tema perenungan kita, berbuat kebaikan untuk Tuhan Yesus. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kita selalu diberi pemahaman bahwa Injil itu adalah kabar baik. Tetapi sadar atau tidak, Injil yang kita terima melalui pelayanan ibadah sering hanya sebatas formalitas yang seolah-olah tidak memiliki makna apa-apa. Padahal Injil itu adalah firman Tuhan Allah yang memberi jaminan keselamatan di dalam Yesus Kristus kepada setiap orang percaya. Apa yang diungkapkan oleh Injil Matius dalam bacaan ini menggambarkan sebuah peringatan akan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang percaya, terutama mengenai respon mereka terhadap pengorbanan Yesus Kristus. Perbuatan perempuan yang meminyaki kepala Yesus Kristus adalah gambaran keikutsertaan orang percaya dalam peristiwa menjelang kematiannya. Inilah yang Yesus Kristus sebut sebagai Injil yang harus diberitakan dan diceritakan ke seluruh dunia, bahwa setiap perbuatan yang terhubung dengan pelayanan untuknya disebut sebagai berita Injil, karena dapat menjadi teladan iman bagi orang lain, terutama mereka yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Dengan demikian, Injil bukan hanya sebatas apa yang dikatakan dan dilakukan oleh Yesus Kristus, melainkan juga apa yang orang percaya lakukan dan perbuat untuk melayani Yesus Kristus. Karena perbuatan itu dapat menjadi kabar baik bagi semua orang dan berlangsung di segala zaman. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, dari perenungan firman Tuhan hari ini, kita dimotivasi untuk terus membangun iman percaya kepada Yesus Kristus dan melayaninya dengan sungguh-sungguh menurut cara yang dianugerahkan bagi kita. Karena ternyata perbuatan perempuan yang meminyaki kepala Yesus Kristus diperhitungkan Yesus Kristus sebagai bagian dari Injil yang akan diceritakan dalam sejarah kehidupan orang percaya. Oleh karena itu, kita diajak untuk melayani Yesus Kristus melalui bidang kehidupan masing-masing. Sebagaimana perempuan yang meminyaki Yesus Kristus menjadi bentuk pelayanan kasih yang dihargainya, maka pasti semua perbuatan baik kita melayaninya dengan iman akan diperhitungkan juga sebagai cerita bagi generasi gereja yang akan datang, termasuk bagi anak cucu. Untuk hal ini, Rasul Paulus pernah menasihati jemaat Kolose bahwa apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Artinya setiap perbuatan kita yang lahir dari iman kepada Yesus Kristus menjadi khotbah yang kelihatan bagi banyak orang. Dan itu juga Injil menurut Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman yang boleh kami baca dan renungkan di pagi ini. Biarlah kiranya kami terus
mau melakukan kebaikan dalam hidup ini. Sehingga lewat kebaikan yang kami lakukan, nama Tuhan dimuliakan. Jadikanlah kami sebagai alat-Mu untuk menjadi contoh teladan bagi banyak orang. Terima kasih atas firman-Mu, dan saat ini kami akan melanjutkan aktivitas di hari ini. Tuhan tuntun sertai kami dimanapun kami berada. Dan biarlah kiranya Tuhan, berkat pemeliharaan-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Berkati kami semua yang boleh mengikuti renungan harian keluarga Gemim di saat ini. Dan biarlah kiranya Tuhan, kami rindu untuk tetap terus mau ada di hadirat-Mu, untuk terus membangun persekutuan sehingga hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah yang kami sembah di dalam nama Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian renungan harian keluarga Gemim saat ini. Selamat beraktivitas, Tuhan kiranya memberkati. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel Gemim Maranatha Paselatan. Shalom, damai di hati.